untuk BTR. Berarti kalau Pulung sering lihatnya kayak penasaran gitu sama Onyx nih. Ini kan adanya Belleric yang bisa dibilang juga ya kita tahu lah make a play juga sangat-sangat luar biasa hero ini. Kita akan melihat aja bagaimana kontribusi dari masing-masing hero untuk berlaga langsung di Land of Dawn. Adara Onyx Sport versus Bigetron Alpha. Oke, masuk ke in-game-nya kita sekarang. Maju aja ke mid-nya. Kalau kita lihat dari mid sudah ada Key, Branch, dan juga Rainbow. Dan sementara kalau kita lihat dari mid-nya seorang Onyx ya. Yap. Masih santai dulu aja, ada Push yang menggunakan Pakito sekarang, lalu ada Mat yang menggunakan apa ya? Harit yang langsung bertemu juga dengan yaitu Belleric. Dan kalau kita lihat sini Keyboy sudah mulai mengganggu dari pergerakannya seorang Bran sedikit demi sedikit. Seenggaknya dari Onyx sendiri sudah ngebuka vision yang lumayan luas ya. Yap, itu kita lihat aja dari Onyx Sport di bagian atas udah ada pergerakan yang lumayan cepat dari dua hero sekaligus. Sementara di bagian bawah dari Pushnya udah mulai mendapatkan sebuah inisial yang langsung dilakukan. Ada 1, 2, 3 hero yang langsung terlihat. Ada satu lele yang langsung lewat di bagian belakang punggung seorang petinju ini. Untungnya masih belum terkena Abyssal Arrow. Balik ke top lane kita lihat di sini antara Matt dan juga cewek, di mana dari tadi Keyboy juga nggak pernah mau mundur, masih mencari-cari di mana posisi dari Bigetron Alpha player-playernya. Dan kalau misalkan dilihat dari Selena seorang Rainbow juga masih setup dulu visionnya, masih mengeluarkan lelenya perlahan demi perlahan agar bisa memberikan keuntungan sedikit lebih banyak kepada Bigetron Alpha. Yap, dan itu dia purple buff-nya pun udah langsung diamankan. Sementara Ripo badannya layaknya Agumon udah semakin besar, berwarna kuning keemasan. Sudah santai melemparkan misil expertnya, untungnya belum ada yang jatuh ke arah pelukan dari Ripo. Iya, Denos welcome tapi sudah available untuk sekarang ya. Apakah nanti akan ada yang ditelan di bawah menit kelima? Dan kalau kita lihat dari Harley-nya seorang Sans di sini sepertinya untuk sudah terjadi tabrakan sepertinya. Sementara itu di bagian belakang ada Abyssal Arrow langsung nancap dan first blood-nya udah diambil lewat Papol Kupa. Namun untuk kali ini udah ada Detonas welcome langsung aja diputar, dijilat, dilepehin, ditabrakin karena dindingnya. Pakito pun langsung meregang nyawa. Sementara itu untuk Harley masih bisa bergerak bebas, masih bisa menggocek untuk bisa kabur dari area tersebut. 2 kill untuk modal awal dari Bigetron Alpha yang sangat baik sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini Keyboy-nya sudah mulai maju lagi dengan kupanya. Sementara kalau kita lihat di belakang, wah sayang sekali dari seorang Branch harus terkena tepungan yang sangat-sangat fatal. Dan kalau kita lihat dari seorang Ki, sedikit darahnya masih bisa bertahan. Tidak, ada execute yang dikeluarkan dari seorang Bats. Oke, apa yang terjadi sebenarnya Om untuk pertarungan barusan? Wow, cukup chaotic sebenarnya yang terjadi tadi. Dan ya, satu gerakan yang berhasil untuk dimaksimalkan oleh Onyx Esports juga. Pertukaran yang merugikan banget sih untuk Bigetron sendiri. Karena apa ya? Pertukarannya sangat merugikan kan? Betul. Ya balik lagi mereka harus hilang satu core-nya. Jadi mereka harus mundur kembali ke belakang. Juga Branch tadi yang harus ke pick off. Yap. Dan yes, Bigetron mereka kalau bisa lebih agresif lagi sih. Mereka harus bisa memaksimalkan Selena mereka. Mereka punya Selena. Selenanya berarti yang nanti mungkin bisa jauh lebih dieksploitasi kali ini Om ya. Sementara itu di bagian tengah sebenarnya udah ada mulai pertempuran, udah mulai pecah begitu aja. Popolek Kupaya harus meregang jauh untuk kesekian kali. Selena pun udah gak kuat lagi menampainya Dema. Sementara untuk Driannya masih memberikan damage di bagian belakang dan kayaknya masih bisa kabur dengan bad dalam lengkap dengan velg 17 ringnya, 17 inch-nya masih bisa pergi untuk kembali ke arah best turret dan juga nge-regen HP yang dia miliki. Early-nya ketat banget untuk kedua belah tim, tapi kalau kita lihat ceweknya juga nggak mau diem aja, pengennya main agresif. Dan kalau kita lihat dari top lane dari seorang Matt di sini sepertinya terjebak dari kekuatan Drian dan cewek, tapi sayang sekali ceweknya harus pulang dulu. Sementara Drian dibantu lagi sama Keyboy mencoba untuk nge-push perlahan demi perlahan, tapi masih belum ada opening yang terlalu besar untuk mereka bisa masuk ke dalam. Yes, dan untuk sementara waktu Sansha juga masih berusaha untuk mendapatkan extra goal terlebih dahulu dengan 2 assist yang sudah dimiliki oleh dia. Pertukaran yang sangat berarti sekali untuk Onyx Esports tadi, karena at least mereka bisa memukul mundur dulu Harit agar tidak terlalu cepat jadi. Yap, itu dia. Haritnya masih ditahan sejauh ini. Kalau sampai nanti Haritnya bisa dibawa ke late game, mungkin Purple Buff juga akan diarahkan kepada Harit tersebut. Dan Haritnya bakal jauh lebih leluasa lagi. Ada Sals di bagian tengah, poker triknya belum mengenai siapapun. Sementara Ripo langsung maju aja, tapi Mat di bagian atas mendapatkan sebuah cobaan yang begitu sangat menyakitkan. Kalau ini dia cobaan dari Ripo sendiri juga sepertinya lagi mencoba
mencoba-coba untuk menahan tim dari Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Big Alpha lagi mencoba untuk mengontestan kartel yang ada. Ada Desonata tadi dan sepertinya ada Telan. Sayang sekali sebelum menyerang siapapun dan akhirnya Turtle diambil sama seorang Harley. Retribution yang sangat baik sekali. Ki di lain sisi berbahaya sekali. Satu bar lagi SP-nya dan masih bisa selamat. Sementara Keyboy masih mencoba untuk yang lebih, untuk sedikit memberikan damage kepada seorang Rainbow. Yap, itu dia di bagian tengah masih santai lagi pertempurannya. 5-4 poin kill antara networknya juga berbanding 2000 sejauh ini. Di bagian atas pertarungannya tak kunjung kelar antara Peleric dan juga Harit. Kapan kelarnya? Sementara KYY, buset itu kecepatannya berapa tadi itu ya? Kenceng banget bannya nabrak dinding itu mah. Johnson insecure itu. Untuk itemnya Om. Yes, untuk item sendiri Harit baru saja menyelesaikan Calamity Reaper. Aku pengen tahu lebih ke arah cewek. Dengan Belericnya dia ada Dreadnought Armor yang sudah dibeli Antivirus mungkin sebentar lagi dengan Curse Helm. Jadi dia cukup tanky untuk stay di bagian atas dan ini harus digeng sebenarnya untuk ceweknya karena nggak bisa hanya satu orang, nggak bisa cuma Harit buat ngelawan si Beleric. Iya, Belericnya pasti akan sustain banget. Belum lagi ini kayaknya akan mengarah ke Antivirus nih kayaknya. Benar. Antivirus yang akan langsung diamankan. Oke. Sementara KYY ini udah set up lagi, dia hanya melindungin aja Harit dari kejauhan, tapi di bagian bawah ada pertempuran yang akan pecah kah? Enggak, ternyata Boots-nya mengambil Cyclone Eye, pergi ke arah mana lagi, ada missile expert yang dikeluarkan, tapi Ripo masih berani dengan badan sebesar itu, siapapun pasti akan dia telan lah. Dan kalau misalkan kita lihat dari paketnya sendiri, kalau misalkan ditelan dan lempar ke dalam, tapi kalau kita lihat banting setir ke arah top lane, sekarang ceweknya tinggal sedikit darahnya, apakah masih bisa sustain damage yang diberikan dari Ki, tapi Keyboy sudah mulai masuk untuk mengcover serang cewek, mundur ke belakang. Masih belum terjadi apa-apa. Yap, masih santai aja. Udah ada satu hero tadi yang berhasil untuk melakukan recall. Sementara KY kali ini masih berputar aja melakukan rotasi. Muter-muter baik di situ udah kayak pasar malam. Baik-baik disawer aja sambil lewat tadi tuh ya. Tapi Sans di bagian tengah masih santai. Udah ada Desonata zaman Force yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk kupanya ingin mengejar. Untungnya dihalangin oleh Granger. Andai tidak ada Granger, punggung dari Harit akan dicakar-cakar, digaruk-garuk dan digigit oleh Kupa. Balik ke mid lane sekarang kalau kita lihat Onyx Esports sudah mulai mendapatkan satu buah turret yang dipunyai oleh Big Alpha, tapi turtle-nya mulai dipok pelan-pelan lagi. Ripo dari tadi selalu memberikan cobaan kepada tim Onyx Esports, cuman ada yang tertelan kah di sini? Belum ada yang tertelan. Turtle diambil sama seorang Harley, maju sedikit demi sedikit, tapi belum ada inisiasi yang terlalu besar bagi kedua belah tim. Iya benar sekali, dan itu dia ada satu bisa yang nancep tapi ke arah Kupanya, jadi masih slow-slow aja ya Om ya. Ya, dengan ada Kupa juga vision yang diterima oleh Onyx Esports bakal jauh lebih luas, apalagi lawannya dia adalah Selena. Jadi di sini kalau kita lihat memang BTR di 5 menit pertama mereka gagal untuk memaksimalkan agresivitas mereka juga karena mereka harus melindungi Brans yang kita tahu memang Brans bakal sakit banget nanti untuk di arah dari late game. Oke, itu dia udah terjadi tabrakan di bagian atas. Zaman Force diaktifkan tapi tetap belum bisa menumbangkan cewek yang darahnya tebal banget kayak keuangan kita di awal bulan Om. Tapi sudah sangat tipis di akhir bulan. Iya, Sudah sangat kering dan bisa dibilang tidak terlihat ya. Pak, saya tersinggung Pak, maaf Pak. Iya, sama saya juga seperti itu ya Pak ya. Santai-santai aja kita di sini. Cuman kalau kita lihat dari top lane-nya seorang Rainbow ini harus mundur dulu karena dari tadi Keyboy juga nggak mau diam, selalu pengen main agresif. Cuman balik sisi di bottom lane-nya sudah mulai rontok Big Alpha turretnya sama seorang Onyx Esports karena dari tadi benar-benar dicicil pelan-pelan. Mungkin untuk inisiasi team fight belum ada yang benar-benar menggelegar, tapi dari Onyx Esports suka banget sama gameplaynya karena mereka disiplin walaupun belum banyak yang tumbang. Yang penting objektif. Benar, mereka sangat objektif sekali. Mereka kalau bisa dapat poin kill mereka bakal kabur. Mereka bakal masuk. Dari Sansya di sini sudah mulai tertipis dan akhirnya di end dari seorang Brans masih mau lebih. Lihat Desonatanya langsung menghilangkan seorang Keyboy juga. Wow, ini baik sekali. 2 kill diamankan sama seorang Brans. Yes. Yap, itu dia snowballing Om. Yes, tabrakan dari Ki tadi. Iya, Dengan shield unity-nya dia yang langsung membuka peluang bagi Bigetron untuk bisa langsung masuk menerjang ke bagian tengah. Dan nice play tadi bagi Big Alpha karena mereka tahu mereka nge-stun ini adalah salah satu core mereka Sans yang harus dimatikan juga biar dapetin item cepat. Itu dia 3 orang sekaligus loh tadi ada di area rumputan. Layaknya mereka sedang bersami perkemahan Sabtu Minggu, ngapain masalah di situ gitu loh. Langsung ditangkap, Lordnya sekarang nongol, sementara untuk Sans masih ke arah untuk bisa mengambil purple buff-nya. Sementara kalau kita lihat dari Brand sendiri lagi menuju ke orange buff, masih mencoba untuk mempertajamkan lagi item-item yang ada. Tapi kalau
kita lihat dari seorang Rembo di sini masih juga butuh setup juga sih untuk membuka visionnya. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan pegangan dari Keyboy udah banyak banget cuy di mid lane-nya. River apalagi. Ini Brans udah level 12, ada masih level 12 juga, sama-sama belum ada yang tertinggal sejauh ini. Mungkin dari perbedaan network untuk masing-masing junglernya akan kita lihat nanti. Tapi Kupanya untuk kali ini 9 menit dia berhasil untuk melindungi sang Sang Tua, dan sekarang Desonata sakit banget itu. Desonata peluru yang terakhir, dan Popolnya Kupa pun langsung menghilang, sementara Sansia mundur dulu ke bagian belakang melemparkan poker triknya. Cewek di bagian depan dengan badan yang begitu tebal, dia melindungi rekan-rekannya. Siapa yang akan dia ditelan? Ini dia diputar di jalan, dilepein, belum dapat satu orang pun. Sementara untuk cewek pun langsung menghilang. Dua dari Onyx Esports langsung menghilang dengan begitu cepat, tapi badan depan yang berbeda juga udah langsung menghilang. Begitu dibalaskan, shutdown kali ini, double kill. Wow, begitu baiknya. Sementara Harley bisa mencuri 1 poin kill lewat Lunox yang langsung ditumbangkan. Sans di lain sisi masih di area yang aman, belum ada inisiasi yang terlalu besar kepada Sans, dan Rainbow dan Kinya harus mundur dulu. Sementara Rainbow masih menempelkan dirinya pada Brans, menjaga-jaga seorang Brans. Takutnya ada gankingan yang sangat mengejutkan dari seorang Sans. Ya, ini yang harus diwaspadai adalah nanti Haritnya ketika sudah berhasil untuk mendapatkan item damage. Kalau kita lihat sudah ada Holy Crystal bersama dengan Calamity sekarang, dan bakal mengarah ke Feather of Heaven. Jadi ini bakal sakit banget, nanti bakal ada 2 damage selain daripada Granger, dan ini wajib dari Onyx Esports bagaimana cara untuk bisa dengan cepat menumbangkan salah satu hero ini. Karena dari Onyx mereka hanya akan bergantung kepada Sans dengan burst damage-nya. Oke, dan itu pun mungkin nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu karena dia juga memiliki cooldown gitu loh. Untuk kali ini bisa kita lihat untuk Sans-nya lebih mengejar ke arah DPS Om ya. Masih ada Lunox juga sebenarnya. Iya, Lunox-nya yang akan mungkin nanti kita lihat bagaimana Chaos Assault-nya akan membombardir. Betul. Entah itu ke arah Baxia ataupun Barats, mungkin juga bisa diarahkan langsung ke arah Brans. Ngomongin Baxia, kita juga sudah balik lagi ke gamenya. Pause sudah berhenti, dan kalau kita lihat sekarang campnya lagi ada di Lord yang memungkinkan apakah Lord akan diambil. Belum enhance Lord ya, masih di bawah menit 12. Cuman Ki dan Rainbow-nya sudah standby di area Lord. Yap, itu dia. Santai lagi di bagian atas. Driannya langsung aja udah mengeluarkan satu karpet yang begitu menyakitkan dengan seluruh damage yang udah dia miliki untuk sekarang. Tapi ada satu monster jungle yang masih bisa diamankan. Habis roll-nya lewat, di bagian bawah Ripo-nya masih santai untuk bisa mengambil ataupun mengumpulkan serta mempertahankan stack-stacknya di bagian atas. KYY-nya ini badannya benar-benar tebel banget sih, ditahan semua damage-nya. Ripo juga tebel. Cuman lihat aja itu udah ada Deadly Magic muncul, tapi belum bisa kelarin dari Wah, itu habis rollnya langsung connect. Namun misalnya expertnya kali ini langsung dilemparkan. Untungnya masih ada Brian of Order. Selamat sudah Lunox ya untuk kali ini, tapi satu hit terakhir dari Dead Sonatanya kena ke arah Sans, dan itu damage-nya menggelegar. Yes, ini yang kita bilang dari Bigetron Alpha, mereka punya constant damage. Yap. Dengan masternya dia. Ada yang ditelan di situ. Kalau kita lihat siapa dari Boots-nya yang ditelan, Pak, kita dari seorang diri di depan. Boots-nya lagi mencoba untuk sustain, masih bisa selamat enggak? Ada Brans yang masuk. Cuman kalau kita lihat di River-nya Rainbow, darahnya tinggal 1 bar aja. Dari Matt kena Deadly Magic, cuman belum ada Pocket Trick yang masuk dan masih bisa survive dari serangan seorang harinya Sans. Yes, ada Wrath of Dryad juga yang memang sangat berfungsi untuk team fight gede. Dan Drian terutama juga dengan Lunox-nya dia. Semuanya rontok di depan. Rontok Om, ini Lunox-nya dapetin double kill. Namun untuk kali ini kita lihat aja pada Brans-nya sangat-sangat berani, satu pergerakan yang mungkin sangat-sangat tidak harus dilakukan, tapi tempat lainnya ada spesial tercipta, dan Haritnya pun langsung down. Terdengar sudah teriakan-teriakan dari Onyx Esports. Dan teriakan itu udah pasti menjadi suatu moral boost karena sudah dapatnya Lord. Ini udah menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Onyx Esports. Apakah Onyx Esports bisa melakukan one final push kepada Bigetron Alpha? Karena kalau kita lihat sekarang dari Bigetron Alpha juga masih ada yang respon, yaitu Matt dan juga Brans. Oke, ini masih menit 13 ya, setidaknya untuk respon sekarang pun masih dipercepat nih, masih santai Masih Om santai, ya. belum 90 detik kayak kemarin ya? Belum, sampai 100 kemarin Om. Itu 30 menit ke atas ya? 30 menit, 33 menit Om. Iya. 100 menit. Itu ngurus ijazah juga udah kelar itu Nah, kayaknya. tapi lu bayangin ya, Bigetron adalah salah satu tim yang memang sangat-sangat susah untuk masuk ke late game. Yap. Dan kita lihat dulu untuk tim fight besarnya sekarang di mana gak bisa susah terlalu banyak. Si Drian bebas banget di belakang dengan Lunox-nya. Dia lihat damage-nya.
Seger banget ya. Seger emang damage. Seger banget. Lunox kalau udah ngeluarin Castle Soul-nya udah cringe. Iya. Nikmat sekali, tapi Lord ada di bagian bawah. Langsung aja Pak Kito memberanikan diri masuk ke bagian depan, memukul rahang dari Agumon tersebut. Sementara itu Abyssal Arrow-nya masih bisa digocek, Lord-nya masih ditinggalkan begitu aja. Tapi di bagian tengah, inner turret dari Bigoton Alpha harusnya bisa dikuasain oleh Onyx Sementara Esports. kalau kita lihat dari Sunset sudah mengamankan para buff dari seorang Bigoton Alpha, cuman ada sesuatu yang terjadi di media itu sedikit war kecil aja, tapi belum ada inisiasi yang terlalu besar karena masih ada turret juga. Damage yang bakalan sebesar itu nggak bakal diterima sama Onyx, cuman ada Deadly Magic dikeluarkan, Ripo belum terkena pocket trick-nya, masih bisa selamat. Belum terjadi sesuatu yang bener-bener ngubah game ya, karena emang masih berlindung juga di dalam turret tadi Ya. Bener. dari Bigotonnya. Dari Bigetron juga kayak hero mereka lumayan strong ya di bagian Oke. depan. Jadi ini Lunox Drian yang bakal harus bisa make a play Yang juga. make Drian masalahnya Betul, juga. betul. Drian dengan Lunox-nya dia positioningnya harus rapi juga, jangan sampai kena Abyssal Arrow karena Yap. itu bakal kembali ke keadaan, karena balik lagi dengan Brans dengan adanya marksman di pihak dari Bigetron Alpha, Yap. mereka bakal sangat nyaman banget ketika mereka masuk ke late game. Benar. Kalau Pulung make Lunox, Nah. standby Brian of Order terus Om. Kuning terus ya. Standby kuning terus. Kuning terus. Minimal satu itu harus standby. Ada orang langsung pakai. Mau jauh mau dekat pakai dulu gitu. Ya, Waduh, kalau kita lihat juga di sini Wow. cewek harus Wow. tumbang di tangan seorang Rangernya Brand di sini karena terkena zaman force juga dari seorang Heritnya. Cuman kalau dilihat ya, Kiboy tadi bener-bener naruh trapnya pas banget nggak sih? Kayak trap yang ditaruh tuh bener-bener efektif, nggak cuman untuk membuka map doang. Yes, buat kasih efek slow, Iya. stun juga. Popol Kupanya, tapi balik lagi Popol Kupa cukup tipis ya. Salah satu hero yang cukup tipis lagi dari segi helpful-nya, tertipis bahkan untuk segala hero. Karena inian sih, udah ada Kupa juga kan. Ada dua dia. Ada dua. oke. Sementara itu di bagian tengah akhirnya satu center turret dari Onyx Esports pun sudah tumbang. Satu Abyssal Arrow-nya connect, tapi dengan jarak sejauh itu dan juga kalau dilihat dari kejauhan, wah stick together tuh lawan. Ya kali Selenanya mau masuk Pak, nganter nyawa doang, keluar mah tinggal nama almarhumah anu namanya. Oke, dan untuk item build-nya sekarang ini udah jadi sih buat matnya. Ya kurang satu item defense ya, apakah bakal mengarah ke Athena Shield buat Yap. mat. Mbak Shield sudah ada Athena, ini 4 bahkan sudah ada Athena Shield. Ini sangat-sangat respect terhadap adanya Harley juga dengan burst damage-nya biar nggak kena satu single combo. Iya, Deadly Magic, Poker Trick, kabur. Bahkan Gitu dengan aja. ada Calamity Reaper juga di situ diharapkan nih true damage-nya keluar. Darah hijau mau lu ada upset juga gua gas. Bloodwing sekarang langsung banyak banget nih duitnya Sans ya. Bloodwing di menit ke-16 udah Gila, jadi kayaknya seluruh yang dia miliki. Item mage yang termahal. Termahal. Termahal ya. Mengurangi ini juga sih kayaknya resiko untuk di saat dive in langsung berat habis darahnya. Yap. Dan juga magical damage tergede kan. Iya. Kalau emang dari emang benar-benar magical tanpa ada yang pasif-pasif di belakangnya gitu loh. Karena di saat dari tadi seorang dari Suns masuk juga agak-agak risky karena mengingat dari frontline-nya aja udah Ki sama Ripo, apalagi kalau ketelan. Itu darahnya cewek banyak banget tuh, mau 10.000 tuh. 1.000, 8.000, iya, hampir 10.000. Capek ya Om. Nah, Iya, masalah iya. capek juga Lordnya udah capek Iya, lagi iya, nih iya, kayaknya gitu nih ya. Dipok pelan-pelan dari seorang Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Bigoton Alpha sendiri, dia masih agak jauh dari Lord nih. Berasnya juga Oke. masih jauh. Belum, apakah akan terjadi sedikit kontes? Itu dia. Lordnya nggak bisa diambil, nggak bisa diamankan oleh Bigoton Alpha. Mereka agak sedikit telat dengan adanya satu rotasi yang dilakukan oleh Baxia. Namun Baxianya langsung aja meregang nyawa sementara cewek tertinggal di bagian belakang. Ceweknya masih ingin lebih. Cewek membuat sebuah make up play dengan begitu indahnya. Namun kali ini beberapa resource skill udah langsung dikeluarkan begitu aja. Brian of Order namun terstun. Sakit banget Lunox-nya. Damage macam apa itu? Itu damage landscape seperti itu. Tapi sayang sekali dive in yang tergagalkan karena adanya Abyssal Arrow dari Sansnya masih bisa mundur. Nggak dinapsuin sama Bigoton Alpha. Yap, mereka punya Lord, lebih baik mereka santai, Yes. lebih baik mereka menunggu sebentar. dulu. Waduh, waduh, hampir Nah lo, banget. ini dia yang Pulung bilang tadi. Nah. Brian of Order-nya Nah. standby kan terus bos ya. Udah mulai dikikit di bagian belakang, tapi untungnya dia masih bisa selamat mengambil satu monster jungle, darahnya nambah lagi. Sementara sekarang Lordnya sudah tukeran lane yang tadi ada di bottom, sekarang ada di top lane. Di sini pelan-pelan minion milik punya Bigoton Alpha, tapi kalau kita lihat dari seorang Pakitunya Boots, dia sangat jauh dari tim-timnya karena mengingat dia juga open map sedikit demi sedikit dan juga menjadi frontliner
dari seorang Onyx Esports. Yap, ini dia. Udah ada cewek yang kembali hadir 149. Itu adalah statistik yang dimiliki untuk saat ini. Tapi tenang, banyak sekali play-play yang udah dia buat yang begitu memberikan space terhadap teman-temannya. Di bagian tengah ada missile expert dikeluarkan, ada satu wave minion yang udah langsung dihilangkan, dan Sonata dikeluarkan dan tidak mengenai ke arah siapapun. Sayang sekali. Sementara itu Abyssal Reconnect di bagian belakang ada satu momen yang cukup tertinggal untuk sekarang. Di bagian depan Lordnya udah mulai hadir, namun dengan cepatnya langsung menghilang. Namun di bagian tengah satu inner turretnya masih belum bisa ditumbangkan loh. Sansnya juga lagi mencoba untuk menghilangkan minion dari Mitten Alpha agar minion dari Onyx Esports bisa masuk perlahan demi perlahan. Nah, Cewek ini menjadi frontline dan juga Boots. Ayo kita lihat Boots dan juga Cewek apakah bisa menjadi seorang frontline yang baik untuk melawan team fight yang didatangkan dari Mitten Alpha. Oke, di bagian atas wave minion hadir, di bagian bawah wave minion hadir. 19 menit dan sesaat lagi 20 menit ya. Yes. 20 menit ya, minimal 60 sampai 75 udah bisa lah 60 respawnnya ya. nih sekarang nih. Bisa ditinggal ke toilet Ya. dulu. 60 ya 60 bisa lah. nih, 60 nih. Ya Waduh. kita lihat-lihat dulu nih. Nah, bisa lah pokoknya tuh ya. Hai, ini Ya. udah menit ke-20. Menit Ya, ke-20. tapi bicara soal Bigetron dari kemarin mereka Iya. memang selalu siap Late game mulu. untuk main ke arah dari late game. Ya. Jadi mereka akan berusaha untuk memaksimalkan kesalahan dari lawannya. Oke. Sebelumnya udah ada pertempuran dan siapa yang akan Ada ditelan dan langsung dimutai begitu aja. Tapi di bagian depan, Brilliant of Order-nya again and again menyelamatkan keadaan dari Trian. Udah ada pukulan, satu pukulan ke arah rahangnya langsung aja mengakibatkan menghilang yang begitu cepat. Udah 2 orang, double kill bahkan kali ini berhasil didapatkan oleh Sansya. Menghilang sudah 2 player dari Bigetron Alpha. Sementara berhasil langsung dicicar sama seorang cewek, tapi ceweknya terlalu dalam. Sakit banget yang bisa ditaruh dan dikeluarkan oleh seorang Brand dan masuk dari seorang Sans yang mengeluarkan Little Magic. Cuman masih belum cukup. Minion sudah mulai perlahan demi perlahan masuk. Brand masih mau lebih tapi digigit pelan-pelan tidak. Masih bisa mundur. Abyssal Arrow datang belum terkena siapa-siapa. Cepet ya kupanya responnya ya. Iya. Datang gigit kabur lagi. Bos, udah gigit nih. Kupak kecil lagi. Iya, kupak kecil lagi. Kupak Berani kecil. banget kupanya. Yang penting mental dulu, Bos. Hasil mah belakangan ya. Yang penting mental dulu. Belum sendiri dari seorang kupanya Kiboy tadi ya. Cuma kalau kita lihat ini masih tenang juga. Tenang sebelum badai yang terjadi nanti. Karena kalau kita lihat sekarang dari kedua belah tim belum berani maju dulu. Beres-beresin dulu tim fight yang tadi sudah berjalan. Dari Sanse juga masih mencari uang-uang ya. Mungkin sepatu bakal dijual nggak sih Om Keo? Ya sudah waktunya juga sih untuk sepatu ya. Cuman kayaknya sepatunya si Sans ini butuh buat cooldown ya. Kalau buat yang lainnya kita tinggal ngelihat positioning sih. Balik lagi Bigetron mereka selalu ngajak untuk main positioning. Mereka bakal coba buat dapetin satu lagi dan lagi. Yap. Ini gue suka sih di Bigetron mereka ngajak untuk adu rapi-rapian. Adu rapi-rapian. Mereka hanya tinggal menunggu adu konsentrasi. Betul. Semakin lama kita tahu banget kan konsentrasi pasti bakal terganggu. Pasti bakal terganggu. Iya, apalagi kalau udah kena taunting tuh. Di Buset. late game sih tinggal udah mental doang kayaknya ya. Benar. Dan ini kita bicara soal 20 menit ke atas. Kita bicara soal 6 Iya. item yang udah jadi. Positioning akan menentukan segalanya siapa yang buat kesalahan terlebih dahulu. Dan kalau masalah positioning kita lihat posisi dari kedua belah tim sudah mulai masuk di lane-nya Lord lagi. Belum ada inisiasi yang terlalu besar dari kedua belah tim dan dari Onyx-nya sendiri Ceweknya masih coba lihat tuh pede ceweknya. di depan apalagi Cewek diem-diem aja tuh nahan Iya. aja biar gak keriset nahan. Tapi ada Nah. satu tarik langsung dihancurkan begitu aja. Dikejar, ditabrak, langsung balik arah karena ada Brilliant of Order. Di bagian tengah 3 hero berkumpul di dalam rerumputan. Untuk Haritnya belum ada sebuah penglihatan dari kita yang emang benar-benar sangat-sangat signifikan dari Haritnya Om ya. Iya, damage-nya belum terlalu banyak. Nah lo tapi ini dia zaman force-nya lo. udah Zaman keluar. force-nya lo. Zaman Yakin force-nya gak udah nih? mulai keluar. Yakin gak nih sedikit lagi SP tersisa. Dan Lord-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Selena bahkan untuk kali ini tidak bisa bertahan lagi. Kayaknya down. Haritnya down. Sudah makin banyak yang down. Menyisakan aku seorang kiri. Looking for wipe out. And then wipe out kesesaat lagi karena Immortal yang sudah pecah. Wipe out. Menghilang sudah dipastikan game pertama untuk Onyx Esports. Yes, dan tas-tas dulu bos, tas-tas dulu bos. Boleh kali bos diputer-puter. Wah ini udah game yang benar-benar penentu banget untuk Onyx Esports. Karena Onyx Esports mendapatkan game pertama untuk match pertama kali ini. Gue gak tahu kenapa tadi dari BTR mereka